Ayo kelas besar, lama gak ketemu nih. Aduh kangen banget sama kalian. Pasti kalian udah semuanya udah besar-besar ya. Ngomongin besar kalian juga pasti pernah kecil kan. Dan ngomongin pernah kecil, kalian masih inget gak pas kesaksian di sekolah minggu di gereja? Biasanya kalau disuruh kesaksian yang paling semangat tuh biasanya yang apa sih? Yang kalau disuruh kesaksian tuh gak malu-malu. Biasanya kelas kecil kan ya, apalagi si Sharon ya, kalau disuruh nyanyi, nyanyiannya happy ya ya ya, happy ye ye ye, dan terus loh itu berminggu-minggu lagunya itu terus. Dan kalian tahu Sharon nyanyinya semangat banget. Kalian dulu sebenarnya waktu kecil juga kayak gitu, waktu disuruh nari, disuruh nyanyi, ngedance di lantai atas, kalian tuh semangat banget, bahkan kalian ceria banget. Tapi begitu kita mulai beranjak dewasa, kakak juga ngalamin sih. Kakak mulai tahu banyak, mulai semakin pintar gitu ya. Kakak malah jadi merasa malu-malu untuk pelayanan sama Tuhan. Malu aku kan udah gede, masa pelayannya kayak gini gitu. Ternyata kalian tahu nggak, proses dari yang nggak malu-malu sampai jadi malu-malu untuk ikut jalan bareng Tuhan itu ada di Alkitab ceritanya. Kalian masih ingat kan episode yang kakak udah ajarin ke kalian gimana bahwa manusia itu tidak baik jika sendiri. Karena itu Tuhan menghadirkan Hawa sebagai teman yang sepadan, penolong yang sepadan buat Adam. Nah, jadi kisahnya lanjut dari sini. Ketika Adam dan Hawa mereka hidup berdua, akhirnya mereka menjadi satu keluarga dan mereka menjadi suami istri. Kalian tahu nggak? Mereka hidup bersama dan mereka telanjang, tapi mereka nggak merasa malu. Loh, kok telanjang tapi mereka nggak merasa malu? Kak Yason, telanjang kan nggak baik, telanjang kan nggak pakai baju. Tunggu dulu, bukan kayak gitu maksudnya. Telanjang di sini itu punya arti yang lebih dalam lagi. Artinya kayak gini ya. Kita langsung gali ya kalau gitu. Di Kejadian 2 ayat 25 tuh dibilang kayak gini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ingat gak kalian buah yang dilarang sama Tuhan supaya tidak dimakan? Itu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kembali ya ke Adam dan Hawa yang telanjang, tapi Tuhan gak marah ya, justru Tuhan membiarkan mereka di Taman Eden. Jadi telanjang ini ngomongin apa sih kak sebenarnya? Jadi begini, waktu Adam dan Hawa mereka hidup berdua dan mereka mendapat perintah dari Tuhan untuk menjaga Taman Eden dan mengusahakan Taman Eden, muncullah seekor ular. Ular ini adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang darat yang diciptakan sama Tuhan. Dengan kecerdikannya, ular mendatangi Hawa dan dia mau membujuk Hawa agar melanggar perintah Tuhan. Nah, akhirnya Hawa terjebak oleh bujukan ular. Dan akhirnya Hawa mengambil buahnya dan memakan. Buahnya nggak habis di Hawa, dan Hawa sharing buahnya itu sama Adam. Waktu Adam dan Hawa mereka makan buahnya itu, masalah deh. Akhirnya mereka pengetahuannya bertambah banyak, pikiran mereka terbuka, mata mereka terbuka, dan mereka kaget. Ternyata selama ini mereka telanjang. Dan mereka sadar bahwa ternyata dengan ketelanjangan itu mereka aneh. Mereka jadi malu, padahal Tuhan gak merasa malu dengan ketelanjangan mereka. Nah, telanjang ini bicara soal apa sih? Sebenarnya tuh kan kayak terbuka gitu ya, gak ada yang tertutup, artinya jujur gitu ya.
Telanjang itu artinya bersih, telanjang itu artinya bebas dari kotor, bebas dari noda, kudus, tidak berdosa. Jadi itulah ketelanjangan yang dimaksud di kejadian ini, bukan artinya nggak pakai baju, ya. Kita mau belajar dari seorang Daud. Seorang Daud, Raja Daud, dia pernah diejek sama istrinya sendiri karena dia menelanjangi dirinya sendiri di depan hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu maksudnya pekerja-pekerjanya Raja Daud, ya. Jadi kisahnya ketika itu Daud membawa pulang kembali tabut Allah, ya, dan ketika dia berhasil membawa tabut itu ke Israel, Daud itu memuji dan menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga. Lihat ya, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Coba waktu dengar baju efod, kalian masih ingat nggak sama firman Tuhan yang disampaikan Kak Imelda minggu lalu? Baju efod itu bicara soal kekudusan. Nah, istrinya Mikal melihat dari jendela dari jauh. Waduh, suaminya Raja Daud, dia lagi nari-nari dengan pakai baju efod. Begitu Raja Daud sampai di istana, didatangilah sama Mikal. Lalu Mikal bilang kayak gini, aduh, masa raja mempermalukan dirinya sendiri dengan menelanjanginya di hadapan hamba-hambanya. Jadi Mikal menganggap bahwa Daud menari-nari, menghormati Tuhan, gila-gilaan, sekuat tenaga menyembah Tuhan dengan pakai baju efod. Ternyata buat Mikal itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang gak baik. Jadi mata Mikal itu seperti mata Adam dan Hawa yang waktu melihat ketelanjangan, melihat kekudusan, itu aneh dan malah malu-maluin. Padahal Tuhan suka dengan yang namanya kekudusan. Dan Tuhan suka banget waktu Daud menghormati Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ketelanjangan itu bicara soal bebas dari dosa. Dan ingat, ketika Adam dan Hawa malu dengan ketelanjangannya adalah ketika mereka berdosa, ketika mereka makan buah itu. Nah, di sini kakak bersyukur banget sama kelas besar. Kalian masih kecil tapi kalian itu keren banget pelayanan, ya. Kayak Gladys tadi pelayanan, dia bantuin mamanya, dia bantuin juga Joyful Kids pelayanan di praise and worship sama dance-nya. Itu keren banget. Kakak juga dengar nih, Sibil katanya juga mau pelayanan di gereja. That's so awesome. Itu keren banget. Kakak tunggu ya pelayanannya Sibil ya. Kakak juga lihat loh, Sean nyanyi sekeluarga, nyanyi Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Itu keren banget, Sean. Oatmeal, Davis, Jasmine, Ari yang semakin semangat untuk ikut ibadah. Aduh, kakak sering baca chat dari mama-mama kalian itu sudah ya ikut ibadah, tadi sudah nonton, juga ikut narinya, ikut nyanyinya. Itu kakak seneng banget ya. Kalian ternyata menghormati Tuhan sedemikian rupa. Kalian memuji dan menyembah Tuhan sedemikian rupa. Kalian gak malu untuk pelayanan sama Tuhan. Kalian gak malu untuk jalan bareng sama Tuhan. Itu keren banget. Kakak bangga sama kelas besar. Terusin ya yang kayak gitu ya. Jangan pernah malu. Jadilah seperti Daud yang sekuat tenaga, antusias, semangat banget. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Buat apa kita malu? Justru kita harus malu kalau kita gak punya Tuhan. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu jaga kita. Tuhan yang selalu lindungi kita.
Tuhan yang selalu sayang sama kita. So, jangan pernah malu untuk memuji dan menyembahnya, untuk melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Menghabiskan banyak-banyak hidup kita bersama Tuhan itu gak aneh. Jangan biarkan ular, jangan biarkan iblis mempengaruhi kita. Itu pelajaran buat hari ini. Jadi ingat, terbuka sama Tuhan, karena Tuhan suka kalian jujur sama Tuhan. Oke, God bless you always. And Kak Paji, it's your turn. See you again everyone. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa, kita yakini firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi sumber membuat kita terus bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, bertumbuh dewasa, dan mengalami kebaikan Tuhan, dan menyalurkan kasih itu kepada banyak orang. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam hati kita, dan menjadi kekuatan sepanjang kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami, dan berikan kami kesanggupan untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya melalui kekuatan Roh Kudus kami sanggup melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka senantiasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.